Halo guys, welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo di video kali ini agak telat sebenarnya videonya. Minta maaf. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang kejadian seseorang yang menjual topinya Jungkook dengan harga 10 juta won. Kalau dirupiahkan ya sekitar 100 juta rupiah. Nah, memang nggak mengagetkan nih kalau misalnya kita melihat berita barang bekasnya artis itu dijual dengan harga jutaan gitu ya, itu tidak mengagetkan. Tapi kejadian kali ini cukup serius, bahkan yang menjual ini akan menerima hukuman. Mari kita bahas lebih dalam lagi. Awal kejadiannya ini terjadi pada saat Jungkook menggunakan topi bermerek Kangol ini. Nah, topinya ini digunakan oleh Jungkook dan pergi untuk membuat paspor. Nah, info tambahan juga di sini sebenarnya paspor Korea itu masa berlakunya itu 10 tahun maksimal. Lah, tapi kenapa kok Jungkook perlu bikin? Ini kemungkinan besar kayak gini. Jadi kalau laki-laki yang belum pergi wamil itu pertama bikin paspor itu dikasih 5 tahun. Setelah itu dikasihnya cuma 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Jadi nggak bisa membebaskan diri dari kewajiban wajib militer. Jadi mungkin itu alasannya kenapa harus bikin paspor lagi. Sedangkan kalau udah selesai wamil, kayak aku paspornya bisa 10 tahun. Oke, jadi untuk laki-laki paspor 10 tahun itu susah harus wamil dulu. Nah, lanjut lagi. Bulan Oktober, tanggal 17 Oktober tahun 2022, ada satu postingan di website kayak gini. Di sini postingannya tak baca ya, tertulis di garis paling atas, ditemukan ataupun didapat pada bulan September tahun 2021. Di garis pertama, cara pendapatan topi ini yaitu pada waktu itu BTS datang ke Kementerian Luar Negeri untuk membuat paspor dan meninggalkan ini di ruang tunggu. Bisa dilihat foto karyawan ataupun foto tanda karyawan di foto berikutnya. Jadi dia menunjukkan foto tanda karyawannya dan di kalimat berikutnya tertulis seperti ini. Barang hilang yang lebih dari 6 bulan alias yang punya itu nggak datang untuk mencari, ini akan menjadi milik dari orang yang menemukan, alias itu alasannya kenapa saya bisa memiliki barang ini. Poin ketiga, diperkirakan ini digunakan oleh BTS Jungkook dan juga ini kelihatan kalau memang pernah dipakai, jadi bukan yang kayak brand new kondisi barangnya kayak benar-benar second, sehingga barang ini tidak mudah untuk ditemukan apalagi dibeli menggunakan uang. Nah, di poin berikutnya dituliskan bahwa beliau adalah penyanyi yang terkenal secara dunia, sehingga barang ini pun memiliki nilai simpan yang sangat tinggi. Poin berikutnya, transaksi hanya dilakukan melalui paket. Poin berikutnya, yang nggak mau beli, please jangan kontak. Dan di poin terakhir tertulis kayak gini, saya tidak bisa nego harga, dan saya perkirakan di masa depan nilainya ini bakal terus meningkat. Nah, ini jelas-jelas dijual bahwa topinya ini saya jual dengan nominal segini karena ini merupakan topi bekasnya Jungkook. Dan ini benar-benar digunakan Jungkook karena saya ini karyawan dan ini adalah bukti kalau saya karyawan di Kementerian Luar Negeri. Nah, masalahnya postingan ini menjadi begitu viral satu hari setelahnya, yaitu pada tanggal 18 Oktober tahun 2022. Di Korea kalau misalnya kita menemukan barang di jalan, anggap aja aku lagi jalan, terus aku menemukan uang cash 200 juta misalnya. Nah, ini barang emang bisa langsung tak kantongi, oke? Tapi kalau misalnya yang punya ngelapor polisi dan nantinya dicek di CCTV atau gimana lalu tertangkap, aku ini akan mendapatkan hukuman karena mencuri barang milik orang lain. Tapi kalau misalnya uang yang aku temukan di jalan ini aku laporkan ke polisi, aku ini memiliki hak 5-20% dari nilai barang ini. Jadi kalau misalnya 200 juta berarti aku ini punya hak sekitar 10 hingga 40 juta uang itu aku punya hak, oke? Jadi misalnya aku laporkan uang ini ke kepolisian, yang punya datang ke polisi bilang saya kehilangan uang. Loh, ini ada yang menemukan. Nah, aku yang menemukan uang ini boleh minta 5-20%. Ini hak. Tapi aku juga boleh, oh, enggak usah, silakan diambil aja. Duh, ini saya juga nemukan kok. Saya enggak mau. Bisa juga kayak gitu, bisa juga aku bilang saya mau 20%. Loh, kalau enggak hilang semua loh. Ini saya yang nemukan. Hah, saya. Bisa juga kayak gitu. Dan tapi kalau misalnya barang yang ditemukan ini yang punya nggak datang selama 6 bulan ke depan, barang ini akan menjadi punyaku, tapi aku harus bayar pajak pendapatan. Anggapannya aku mendapatkan pendapatan, jadi dipotong pajak dulu, sisanya boleh aku ambil. Oke, jadi kalau diterapkan prinsip itu memang benar, ini sekarang hak miliknya adalah orang yang menemukan. Tapi yang menjadi masalah adalah ini. Semua kejadian-kejadian yang tak sampaikan barusan adalah kalau kejadian ini kita nggak tahu siapa yang punya. Tapi kalau kita tahu siapa yang punya, seharusnya kita kembalikan, ya toh. Tapi
di sini orang ini liciknya adalah dia tahu jelas yang punya siapa, nggak ada inisiatif untuk menghubungi pemiliknya, dan dia itu benar-benar menggunakan hukumnya kayak menunggu yang punya nggak datang, yang punya nggak datang, yang punya nggak datang. Begitu masa 6 bulan ini lewat, dia langsung menjual barang ini dan tentu mendapatkan banyak hujatan dari netizen. Dan untungnya keesokan harinya pada tanggal 18 Oktober tahun 2022, orangnya ini langsung menyerahkan diri ke kantor polisi. Mungkin dia sendiri ngerasa kayak, wah, ini kayaknya kelewatan batas. Mungkin dia menyadarkan diri atau mungkin mendapatkan terlalu banyak komen negatif yang mungkin membuat dirinya melihat cermin dan refleksi akan apa yang telah dia lakukan. Dan polisi juga mempertanyakan kepada Hype apakah betul ini topinya Jungkook. Dan ternyata pihak Hype itu bilang, oh ya benar, Jungkook itu sempat kehilangan topi emang. Kayak gitu. Nah, sekarang hukuman apa yang bakal diterima oleh karyawan Kemenlu ini? Nah, jadi gini, kalau misalnya polisi melakukan investigasi dan ternyata dia ini adalah petugas diplomat dan juga memang karyawan di situ, dia akan mendapatkan hukuman maksimal penjara 1 tahun dan juga denda 3 juta won. Kalau misalnya dia itu memang dari dulu itu udah tahu pemiliknya siapa tapi dia nggak berusaha menghubungi pemiliknya, kayak terlihat ada keinginan liciknya gitu, dia akan menerima hukuman penjara maksimal 6 tahun dan juga denda maksimal 10 juta won. Nah, tapi kalau misalnya si A ini bekerja di bagian lost and found, yang alias dia itu benar-benar paham tentang hukum dan juga cara kerjanya undang-undang ini, dia ini akan dihukum lebih keras lagi, yaitu denda hingga 30 juta won dan juga penjara hingga 10 tahun. Oke, Polo, kejadiannya cuman kayak gitu sebenarnya, simple banget. Tapi kalau misalnya dipikir ya, misalkan orang ini ngerti yang punya adalah Jungkook dan dia itu berusaha mengembalikan, tapi mungkin dia berusaha ngontak Hype, gak dibalas, tapi yang dia lakukan adalah dengan memposting, saya karyawan di sini, saya berusaha ngubungi Hype tapi nggak ada, saya cuma pingin topi ini bisa kembali kepada pemiliknya. Misalnya dia ngeposting kayak gitu, kira-kira apa yang terjadi? Kan mungkin dia nggak menerima hujatan, malah mungkin mendapatkan hadiah ataupun mendapatkan pujian dari orang-orang. Ya toh, ya disayangkan banget. Padahal ini mungkin bisa jadi menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk orang itu sendiri, ataupun mungkin bisa jadi dia mendapatkan penghargaan karena menjadi karyawan yang jujur atau gimana. Nah, di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa kadang Tuhan itu memberi kesempatan, tergantung kita menggunakan kesempatan itu sebagai kesempatan atau menggunakan kesempatan itu sebagai kesempatan. Oke, Pol-Pol, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.